Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita masih di bab 1 ya, dinamika partikel. Kalau kemarin kita sudah membahas hukum 1 Newton, sekarang kita masuk ke hukum 2 Newton ya. Kemarin kan sudah Ibu jelaskan ya, apa bunyi dari hukum 2 Newton. Percepatan sebuah benda berbanding lurus dengan gaya total yang bekerja padanya dan berbanding terbalik dengan masanya. Arah percepatan sama dengan arah gaya total yang bekerja padanya. Artinya bisa kita tuliskan persamaannya sigma F sama dengan M kali A ya. Sigma F-nya itu adalah jumlah gaya yang bekerja pada benda itu, M-nya adalah massa, A-nya adalah percepatan. Nah, kita masuk ke penerapannya. Ini masih yang kemarin Ibu jabarkan kembali. Kita masuk ke penerapan hukum 2 Newton. Nah, sebelum kita masuk ke soal, sebelum kita masuk ke permasalahan yang ada di hukum 2 Newton, kalian harus paham dulu gaya gesek ya. Gaya gesek lambangnya itu adalah F kecil. Gaya gesek adalah gaya yang terjadi jika dua benda bersentuhan. Gaya gesek selalu menghambat gerak benda. Arah gaya gesek berlawanan dengan arah benda. Jadi kalau nggak bersentuhan, otomatis nggak ada gaya gesek ya. Ataupun kalau misal lantainya licin, berarti ada gesekan nggak? Nggak ada. Nah, kayak seperti kamu berjalan. Kalau kamu berjalan di lantai, lantainya kasar, maka kan ada gesekan. Nah, tapi kalau kamu berjalan di lantai yang licin, kepleset, tidak ada gesekan di situ. Paham ya gaya gesek itu? Nah, gaya gesek itu kan berarti gaya yang menghambat, otomatis arahnya itu berlawanan dengan arah gerak benda. Kalau bendanya dia bergerak ke kanan, berarti gaya geseknya dia ke kiri. Nah, gaya gesek itu ada dua, gaya gesek statis dan gaya gesek kinetis. Yang pertama gaya gesek statis, gaya gesek yang bekerja ketika benda diam ya. Jadi kalau bendanya itu diam, maka dia termasuk gaya gesek statis. Nah, persamaan gaya gesek itu adalah mu kali S. Nah, di sini gaya gesek statis, maka Fs sama dengan mu S, koefisien gesekan statis dikalikan dengan gaya normalnya. Ini ya. Nah, yang kedua tadi gaya gesek kinetis. Kalau tadi statis itu bendanya diam, kalau kinetis bendanya bergerak. Jadi ketika terjadi gesekan dan bendanya itu dia bergerak, maka dia termasuk gaya gesek kinetis, di mana persamaannya adalah Fk sama dengan mu K kali N. Nah, sama, mu-nya adalah koefisien gesekan. Nah, kalau tadi kinetis, kalau ini adalah kinetis. Nah, kapan benda itu dikatakan gaya gesek statis, kapan itu dikatakan gaya gesek kinetis? Maka kita lihat di sini hubungan gaya tarik F, gaya gesek statis dan gerak benda dapat dituliskan sebagai berikut ya. Ini, jika Fs ya, acuannya adalah gaya gesek statis. Jadi ketika ada soal, terus di situ ada gaya geseknya, kamu hitung gaya geseknya. Yang pertama kamu cari itu adalah gaya gesek statis. Nah, untuk apa? Untuk menentukan apakah benda itu bergerak atau benda itu diam. Nah, kalau gaya geseknya itu lebih besar sama dengan gaya tariknya, ini ya, Fs lebih besar sama dengan gaya tariknya, maka benda itu dalam kondisi diam ya. Kalau benda itu kondisi diam, berarti dia tidak punya percepatan. Yang kedua, ketika gaya gesek statisnya itu sama dengan gaya tariknya, maka benda itu tepat akan bergerak ya, tepat akan bergerak. Nah, terus yang ketiga, gaya gesek statisnya kurang atau lebih kecil dari gaya tariknya, maka benda itu akan bergerak. Gaya gesekannya lebih kecil dibandingkan gaya tariknya, jadi gaya tariknya lebih besar, otomatis benda itu tetap bergerak. Paham ya? Nah, kita masuk ke contoh soal. Mencari percepatan benda pada bidang licin. Nah, itu soalnya. Benda bermasa M 10 kg berada di atas lantai licin. Ditarik oleh gaya F sama dengan 15 Newton ke arah kanan. Berapa besar percepatan gerak benda ini ya? Ini benda dia di atas bidang datar. Ini di lantai ya. Lantainya di sini adalah licin. Nah, dia ditarik oleh gaya F ke kanan sebesar 15 Newton. Nah, maka langsung aja jawabnya.
Yang pertama, kalian harus menggambarkan diagram gayanya terlebih dahulu ya. Yang pertama ada gaya normal. Gaya normal ingat ya, harus tegak lurus dengan bidangnya. Kalau bidang datar berarti tegak lurus dengan bidang datar. Terus ada gaya berat, harus digambarkan dari titik pusat massa. Ingat ya, dari titik pusat massa. Nah, terus yang dicari adalah percepatan benda. Kita masukkan persamaan dari hukum 2 Newton, sigma F sama dengan M kali A. Jumlah gaya yang bekerja pada benda ini sama dengan massa bendanya dikali dengan percepatan. Yang dicari adalah A-nya. Kita masukkan sigma F-nya. Sigma F-nya apa saja di sini? Nah, kita kan mau nyari percepatan. Ketika benda itu ditarik F ke kanan, berarti arah percepatannya mana? Ke kanan ya, sama ke kanan. Nah, maka semua gaya yang sejajar dengan arah percepatan itu yang dimasukkan ke sigma F. Berarti yang sejajar dengan arah percepatan apa saja? F ya. N sejajar enggak? Tidak. W juga tidak sejajar. Maka sigma F-nya di sini hanya F, yaitu nilainya tadi berapa? 15. M-nya dimasukkan 10 kali A. Maka didapat A-nya sama dengan 15 dibagi 10, 1,5 meter per second kuadrat. Oke. Next kita masuk ke contoh soal yang kedua, yaitu mencari percepatan pada bidang datar yang kasar. Kalau tadi yang licin, sekarang yang kasar. Nah, benda bermassa M-nya sama dengan 10 kg berada di atas lantai. Itu bukan licin ya, tapi kasar. Ditarik oleh gaya F 25 Newton ke kanan. Jika koefisien gesekan statis antara benda dan lantai adalah 0,2 dengan koefisien gesekan kinetisnya 0,1, tentukan keadaan benda. Jika benda bergerak, berapa besar percepatan gerak benda itu? Di sini sudah dikasih clue-nya, jika benda bergerak, berapa besar percepatan gerak benda. Nah, langsung, ya, kita gambarkan diagram gayanya dulu. Ini langsung jawabannya ya. F ditarik ke kanan tadi ya. Nah, gambarkan gaya normalnya. Tadi tegak lurus dengan bidang datarnya. Terus W-nya dari titik pusat massa. Terus gaya gesek. Tadi bendanya bergerak, berarti di situ ada gaya gesek. Nah, gaya geseknya di sini kan F-nya ke kanan. Nah, maka gaya geseknya ke kiri. Ya, nah ingat, menggambarkan gaya gesek itu harus bersentuhan atau di antara benda dengan bidang, titik sentuhnya. Ini kan bendanya, ini bidang, berarti gaya geseknya tuh harus di sini, gambarnya di sini. Nggak boleh kamu menggambarkan gaya gesek itu dari tengah ataupun dari atas, walaupun sama-sama arahnya berlawanan, tapi itu salah ya. Jadi harus di antara benda dan bidangnya, paham ya? Nah, yang pertama kalian cari dulu gaya normal. Kenapa nyari gaya normal? Karena untuk mencari gaya gesek itu dibutuhkan gaya normal, ya enggak? Nah, kita masuk gaya normal. Kenapa kok di sini hukum 1 Newton lagi, sigma F sama dengan 0? Dilihat ketika benda itu bergerak posisi pada gaya normal, bendanya bergerak atau diam. Tadi kan bendanya bergerak ketika ditarik oleh gaya F. Berarti kan dia bergeraknya pada sumbu Y. Ketika pada bergeraknya pada sumbu X. Ketika pada sumbu Y, N ini kan berarti sumbu Y ya, bendanya kan dalam kondisi diam, dia tidak bergerak. Maka yang berlaku di sini itu adalah hukum kelembaman atau hukum 1 Newton. Maka dimasukkan sigma F sama dengan 0. Nah, sigma F-nya apa saja di situ? Ada gaya normal, ada gaya berat. N min W sama dengan 0. Maka langsung Ibu tuliskan di sini N sama dengan W. Ini ya. N sama dengan M kali G, W-nya kan M kali G ya. Dimasukkan N-nya dapat 100 Newton. Next, kita masuk gaya gesek. Nah, tadi dikatakan bendanya bergerak. Nah, apakah bendanya benar bergerak? Kita buktikan di sini. Kita cari gaya geseknya. Ini ya, gaya gesek statis. Kita acuannya gaya gesek statis sama dengan mu S kali N. Mu S-nya tadi sudah dijabarkan di soal. Mu S-nya adalah 0,2, N-nya sama dengan 100 Newton. Ini kan N-nya ya. Nah, maka kita dapat gaya gesek statisnya adalah 20 Newton. Kita bandingkan tadi F-nya, di soal dikatakan F-nya adalah 25 Newton. Maka Fs, gaya gesek statis, ini ya, lebih kecil dari gaya tariknya. Maka benda itu bergerak.
bergerak. Nah, kalau benda itu bergerak maka kita cari gaya gesek kinetis ya. Jadi kalau benda itu bergerak maka gaya gesek yang bekerja itu adalah gaya gesek kinetis. Kalau benda itu diam maka dia termasuknya gaya gesek statis. Paham ya? Nah, karena di situ clue-nya adalah bergerak, maka kita cari gaya gesek kinetisnya. Mu K kali N. Mu K-nya koefisien gesekan kinetisnya tadi di soal berapa? 0,1 dimasukkan. Terus N-nya 100 Newton. Maka FK-nya adalah 10 Newton. Nah, gaya gesek kinetis ini yang akan kita masukkan untuk mencari percepatan benda bergerak. Maka percepatan benda tersebut adalah kita masuk penerapan hukum 2 Newton, yaitu sigma F sama dengan M kali A. Sigma F-nya apa saja? Yang sejajar dengan arah percepatan. Berarti bendanya kan bergeraknya pada sumbu X ya. Nah, berarti yang sejajar apa? Ada F, ada FK. Nah, F-nya tadi lebih besar dari Fs, maka bendanya bergeraknya ke kanan. Maka F-nya bernilai positif karena searah dengan arah percepatan. Min FK karena dia berlawanan dengan percepatan ya. Kan dia yang menghambat. Nah, sama dengan M-nya 10 kali A. Dimasukkan F-nya 25. FK-nya, ingat di sini gaya geseknya adalah gaya gesek kinetis karena benda itu bergerak. Jadi yang dimasukkan adalah gaya gesek kinetis. 10. Hasilnya adalah 15 sama dengan 10A, maka A-nya didapat 1,5 meter per second kuadrat. Understand? Paham ya? Nah, kita lanjut. Kalau tadi bidang datar, sekarang kita masuk ke bidang miring, mencari percepatan pada bidang miring. Nah, ini contoh soalnya, sebuah balok bermassa 5 kg berada di atas bidang miring dengan kemiringan 53 derajat. Nah, ini baloknya. Nah, yang ditanyakan di sini adalah balok ketika berada di bidang miring, dia mau dikasih gaya atau tidak, balok itu pasti akan meluncur, ya enggak? Sama seperti ketika kamu naruh benda di atas papan yang miring, pasti benda itu akan menggelinding, ya enggak? Meluncur. Nah, jika yang pertama adalah pertanyaannya, ketika bidang miringnya itu adalah licin. Nah, yang kedua, bidang miringnya kasar. Bidang miringnya kasar dengan koefisien gesekan kinetisnya adalah 0,1. Nah, kita langsung jawab di sini. Yang pertama, ketika bidang miringnya adalah licin. Nah, sama, yang pertama harus kalian lakukan itu adalah menggambarkan diagram gayanya terlebih dahulu. Yang pertama, gambarkan gaya beratnya dari titik pusat massa ke bawah. Ini adalah gaya berat. Yang kedua, dari bidang miring tegak lurus, ini adalah gaya normalnya. Nah, ini ada W. Ini ya, kita gambarkan proyeksinya. Nah, sudutnya ya. Oke, kalau kalian bingung menentukan kenapa kok 53-nya di sini, Bu, kenapa nggak di sini? Ya, kalian lihatnya ini kan segitiga nih. Ini acuannya kan ini siku-sikunya. Nah, kamu lihat aja di sini, ini siku-sikunya. Nah, ini sudut lancipnya, berarti 53-nya di sini. Ataupun yang ini tinggal dibalik aja. Ini siku-sikunya, berarti ini 53, ini berapa? 37. Ya enggak? Tinggal jumlahin aja. Nah, oke. Nah, terus ada gaya normal. Bidangnya licin, berarti tidak ada gaya hambat lainnya juga di situ. Maka langsung aja mencari percepatan balok. Sigma F sama dengan M kali A. Sigma F-nya apa saja? Percepatan bendanya kan meluncur tuh, atau ini meluncur berarti kan arahnya ke bawah ya. Nah, yang sejajar dengan arah percepatannya apa saja gayanya? Hanya ada W sin 53. Apakah ada yang lain? W cos 53 sejajar enggak? Enggak ya, yang sejajar enggak ada selain W sin 53. Gaya normal enggak sejajar, maka F-nya, sigma F-nya adalah W sin 53 saja, sama dengan M-nya adalah 5 dikali percepatan. Kita masukkan di sini W-nya 50. Nah, kenapa kok W-nya 50? Tadi masanya berapa? 5 dikali 10, maka 50. Sin 53 0,8. Maka hasilnya adalah A-nya 8 meter per second kuadrat. Ini bidang miring yang licin. Nah, terus masih dalam persoalan yang tadi, bidang miringnya kasar ya. Nah, sama, kalian gambarkan diagram gayanya terlebih dahulu. Ada gaya berat, ada gaya normal. Nah, untuk ininya sudah Ibu bahas waktu di part 1 ya. Nah, terus gaya geseknya di mana? Nah, karena dia meluncurnya ke bawah,
Nah, gaya gesek dia adalah gaya hambatan. Maka arahnya itu berlawanan dengan arah gerak benda. Kalau gerak bendanya ke bawah, maka gaya geseknya ke atas. Nah, karena bendanya itu bergerak, otomatis dia adalah gaya gesek kinetis, ya. Mencari gaya normal terlebih dahulu. Nah, gaya normal ini berarti kan pada sumbu Y ya, maka di sini Ibu tuliskan sigma Fy sama dengan 0. Nah, apa saja yang sejajar dengan N? Nah, sigma F-nya itu kan yang sejajar ya. Nah, N min W cos alpha. Nah, maka N-nya sama dengan 30 Newton. Nah, terus gaya geseknya Fk-nya. Gaya geseknya berapa? Gaya gesek Fk sama dengan mu K kali N. Mu K-nya tadi berapa di soal 0,1? N-nya adalah 30. Maka didapat Fk-nya adalah 3 Newton. Sekarang mencari percepatan balok ya. Sigma F sama dengan M kali A. Sigma F-nya berarti apa saja? W sin alpha min Fk. Ya enggak? Yang sejajar dengan arah percepatan. Nah, dimasukkan W sin 53-nya 50 kali sin 53 0,8. Fk-nya udah didapat ini 3 Newton. Maka dimasukkan, dapat percepatannya adalah 7,4 meter per second kuadrat. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Silakan nanti disampaikan, bisa japri Ibu atau langsung di grup. Oke, itu ada contoh soalnya. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.